Lipet bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gada Kidik. Balik lagi sama gua di konten review produk. Jadi kali ini gua mau nge-review sebuah sleeping pad dari Consina series ya. Kali aja ini bisa jadi rekomendasi teman-teman buat yang lagi nyari sleeping pad gitu kan. Yang pertama mau gue bahas di sini dari segi packaging ya. Buat panjangnya itu dia 30 cm, terus untuk diameternya itu dia cuman 10 cm. Terus untuk bobot beratnya itu dia di angka 580 gram. Jadi nggak begitu berat-berat banget. Terus langsung kita masuk ke isi paket pembeliannya. Kita dapat apa aja ketika kita membeli sleeping pad Consina series ini. Ntar gue buka dulu. Yang pertama kita dapat itu pastinya kita dapat pouch ya. Pouch ini tempat dari sleeping padnya. Ini lembut bahannya. Terus di sini ada tali kompresi untuk adjusternya kalau kita packing gitu kan. Terus ada repair kit. Di sini 2 lembar. Ini sama sih kayak matras pada umumnya, kalau kita beli dapat repair kit kayak begini 2 lembar. Terus sama dapat matrasnya nih, sleeping padnya. Terus di sleeping padnya juga di sini kita dapat rubber strap, yang dimana rubber strap ini fungsinya buat memastikan packingan kita itu rapi. Jadi kalau kita packing dia nggak berantakan karena ada rubber strap ini. Untuk seri Consina sleeping pad series itu sebenarnya dia ada 3 warna ya. Ada warna biru, ada warna hitam, sama ada warna hijau. Cuman kemarin pas gua lagi order barangnya itu cuman ada warna hijau dan warna hitam. Jadi ya menurut gua lebih suka warna yang terang, makanya gua ngordernya yang warna hijau gitu. Terus kelihatan lebih bagus juga gitu di pandangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sleeping padnya. Jadi untuk sleeping pad Consina series itu dia katup peniupannya itu ada 2 ya. Ada yang di bagian kepala atau di bagian bantal, sama yang kedua ada di bagian kaki. Nah yang lebih spesial itu yang di bagian kaki itu kita bisa pompa dengan metode penginjakan. Kalau yang di bagian bantalnya itu dengan metode peniupan. Terus untuk teknologi di bagian peniupan juga dia menggunakan double air nozzle, yang dimana itu ada 2 pembukaan di bagian peniupannya. Untuk peniupan yang pertama itu untuk memasukkan angin, untuk kita tiup gitu. Jadi angin ketika masuk ke matras ini dia udah stay di dalam, nggak bisa keluar lagi. Terus untuk yang pembukaan yang kedua dia untuk pengempesan. Ketika kita sudah selesai menggunakan sleeping pad ini, tinggal kita buka tuh yang katup yang kedua. Jadi anginnya otomatis keluar, atau kita injak-injak aja, kita kempesin gitu untuk kita packing. Sekarang mau gue coba nih. Jadi gue mau ngetes peniupan dari katup yang atas berapa kali. Terus nanti gue juga mau ngetes nih untuk bagian penginjakannya tuh buat ngembangin matras ini berapa lamanya gitu kan. Gue mau tiup dulu dari bagian yang bantal. Nah ini udah jadi nih, udah mengembang sempurna. Jadi tadi gua hitung total peniupannya itu kurang lebih 15-16 kali tiupan, itu udah mengembang sempurna. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga kita niupnya, nggak bikin ngos-ngosan dan nggak bikin nyesek gitu kan. Yang dimana kan kalau kita lagi naik gunung biasanya itu kan pernapasan itu agak sedikit keganggu karena trekking ya kan, trekking menanjak. Itu untuk bagian peniupannya ya. Sekarang gue mau coba di bagian penginjakannya nih. Jadi di sini katupnya dua-duanya kita buka dulu untuk melakukan penginjakan di sini. Jadi di bagian kaki di sini kayak ada foam gitu, ada busa gitu. Jadi tinggal kita injak-injak aja nih. Jadi tadi gue lakukan penginjakan itu dia cuman membutuhkan waktu 1 menit 39 detik sini. Dengan 1 menit 39 detik itu matras ini udah bisa kita pakai atau udah bisa kita pergunakan untuk tidur. Jadi itu bisa jadi pilihan lo nih. Lo apakah lo milih untuk menginjak atau dengan metode peniupan. Kalau misalkan sekiranya kaki lo lemas, ya lo bisa gunain yang metode peniupan. Tapi kalau sekiranya napas lu yang ngos-ngosan, ya lu bisa gunain metode penginjakan. Jadi itulah spesialnya dari sleeping pad Consina series ini.
Terus di sini juga gue mau nyoba ya ketahanan sleeping pad ini. Ketika gue lompat-lompat di atas sleeping pad ini, apakah bocor atau enggak? Ya kalau emang sleeping pad ini bocor nantinya ketika gue lompat-lompat dari sini, menurut gue ini bukan rekomendasi. Tapi kalau misalkan nggak bocor, ya menurut gue ini patut lo belilah. Nah sekarang gue mau nyoba nih lompat-lompat di atas sleeping pad ini. Gue lipet bang. Oke mantap. Jadi barusan udah gua coba buat lompat-lompat di atas sleeping pad ini. Itu nggak ada kebocoran dan si katup peniupannya pun aman di sini, nggak yang mentah gitu kan. Karena kan tadi gua lompat-lompat itu ya lumayan berat gitu kan. Berat badan gua aja itu di angka 78-an gitu, 78 kilo. Kalau untuk ditidurin ya maksimal mungkin 200 kilo kali ya. Ini sih lumayan worth it sih. Lumayan kuat bahannya. Nah, jadi untuk sleeping pad Consina series ini dia modelnya itu diamond pattern. Jadi kayak bentuk diamond gini nih, yang dimana di sini ada tempat untuk sirkulasi udara juga. Jadi kenyamanan kita ketika tidur di atas sleeping pad ini terjaga gitu, nggak gerah punggung gitu kan. Yang dimana gunung itu dingin, nggak asik kalau tidur di atas itu kegerahan ya kan. Itu dari segi desainnya ya, dia diamond pattern. Terus yang spesial itu di sini dia udah include bantal. Jadi bantalnya itu udah menyatu dengan sleeping padnya. Banyak juga sleeping pad yang masih modelnya itu belum include sama bantal. Jadi itu kan agak sedikit repot ya. Kalau misalkan kita mau pakai bantal, kita harus beli bantal tiup lagi atau pakai barang-barang yang kita gunakan untuk bantal. Jadi kalau sleeping pad ini udah include bantal, ya dijamin nyaman lah. Itu kan tidur pakai bantal di atas gunung gitu. Terus untuk dari segi dimensinya nih, jadi dimensi sleeping pad Consina series itu dia memiliki panjang 200 cm, yang dimana rata-rata orang lokal Indonesia itu kan paling tingginya dari 160 sampai 180 gitu. Mungkin 180 itu kan udah tinggi banget gitu. Tapi ini panjangnya 200 cm, ini udah dijamin pasti ada space di atas kepala lu atau di kaki lu gitu. Lebih tepatnya di kaki sih, karena di kepala itu kan udah di ujung bantal gitu kan buat kepala. Itu di kaki lu udah ada space. Terus ini juga udah dipastikan bisa masuk ke dalam tenda konvensional atau tenda-tenda pada umumnya gitu kan. Karena tenda itu kan pada umumnya rata-rata dia innernya itu panjangnya 210 cm. Jadi kalau sleeping pad ini dimasukin ke dalam tenda itu masih ada space 10 cm tuh di dalam tenda. Jadi sleeping pad ini udah pasti masuk ke dalam tenda. Terus untuk dimensi lebarnya itu dia di angka 70 cm. Nah, 70 cm juga itu udah cukup banget tuh, udah buat satu badan dan dua lengan gitu kan tidur. Kecuali kalau emang mohon maaf orang-orang yang overweight atau yang badannya terlalu lebar gitu, ya mungkin bisa order sleeping pad yang double gitu kan, double. Banyak juga sleeping pad yang ukuran double gitu. Tapi kalau yang ini tuh gue jamin sih rata-rata orang ya cukup lah buat dari segi lebar 70 cm. Terus untuk dari segi ketebalannya atau tinggi sleeping pad ini ketika kita udah masukin angin gitu kan, untuk tingginya dia di angka 5 cm. Itu udah umum banget kayak sleeping pad yang lain gitu. 5 cm dimana itu ada space dari floor tenda kita sama badan kita tuh ada space lumayan. Jadi itu agak mengurangi resiko dingin yang dihantarkan dari bawah tanah gitu kan. Jadi ya gue jamin sih ini salah satu keperluan yang lumayan penting di dalam sleeping system. Jadi kalau buat lo yang suka naik gunung ya agak sedikit wajib lah punya beginian gitu kan, daripada ketimbang matras-matras aluminium atau matras karet gitu, matras lipat itu kan paling dia ketebalan cuma 3 cm gitu. Tapi kalau sleeping pad ini ya agak lebih tebal gitu. Nah itu untuk dimensi sleeping padnya ketika sudah mengembang sempurna gitu kan. Sekarang gua mau jelasin masalah bahan. Nah jadi untuk bahan sleeping pad Consina series ini dia menggunakan nylon 40 denier plus TPU fabrik, yang dimana itu udah rata-rata sleeping pad pakai bahan itu dan itu udah terjamin kualitasnya gitu kan, bagus.
dengan bahan itu. Terus di sini gue mau ngasih tahu juga kelebihan atau kekurangan dari sleeping pad Consina series ini. Yang pertama gue mau kasih tahu kelebihannya itu, pertama ada di bagian bantal. Jadi sleeping pad ini kan udah include bantal nih, yang dimana nanti lu nggak repot-repot lagi bawa bantal atau beli bantal gitu kan. Jadi udah stay nih bantal di sleeping padnya, udah menyatu dengan sleeping padnya. Jadi otomatis kualitas tidur lu di area camp itu lebih bagus, yang dimana itu salah satu penunjang ketika kita keesokan hari untuk menuju puncak gitu kan. Badan kita lebih fit besoknya. Itu kelebihan yang pertama. Terus kelebihan yang kedua itu dia ada di bagian peniupan, yang dimana kan kadang kita mager juga gitu buat niup-niup gitu kan, capek di tenggorokan atau di paru-paru gitu kan, sesak. Jadi kalau di sleeping pad ini kan karena metode peniupannya ada dua, ada yang bisa ditiup dan ada yang bisa dengan diinjak. Jadi menurut gue itu salah satu kelebihan dari sleeping pad Consina series ini. Mungkin itu aja ya kelebihannya. Terus sekarang gue mau ngasih tahu kekurangannya, yang menurut gue juga ini nggak terlalu fatal juga sih. Kalau dari segi model sih menurut gue ini sirkulasi anginnya agak sedikit kurang bagus juga sih. Jadi di sini walaupun diamond pattern dan di sini ada sela-sela untuk udara, tapi di tengah-tengah sela-sela ini tuh di sini kayak ada apa ya? Ada angin juga gitu, kayak bantalan juga. Jadi kayaknya angin kalau udah stay di sini tuh dia nggak bisa keluar masuk gitu, nggak bisa kecuali kita tidurnya emang goyang-goyang, bisa keluar masuk tuh angin. Atau tidurnya jabra gitu. Tapi kalau kita nggak bergerak juga kayaknya angin nggak bisa keluar masuk gitu. Cuman angin yang udah stay, dia stay di situ buat bikin punggung kita nggak gerak gitu aja sih kayaknya. Tapi itu kekurangan menurut gue ya, nggak tahu, mungkin ini juga belum gue coba secara real gue pakai di pendakian gitu kan, karena ini emang barangnya juga barang baru gitu. Mungkin segitu aja ya kekurangannya. Jadi menurut gue sleeping pad ini oke lah kalau untuk jadi rekomendasi kalian buat nyari yang lagi nyari sleeping pad gitu. Nah untuk harganya itu kemarin gue beli di Consina official store-nya langsung, itu dia di harga 375. Kalau gue lihat di online store sih rata-rata harganya di atas itu. Tapi ternyata kemarin pas gue cek di Consina official store-nya langsung, itu harganya cuma di angka 375. Jadi menurut gue dengan uang 375 dengan sleeping pad yang udah include bantal, terus dengan dua metode peniupan dan panjangnya juga udah di atas rata-rata gitu kan, menurut gue ini worth it lah buat lo beli dengan uang segitu gitu. Terus di sini juga gue mau ngasih tahu buat teman-teman, jadi barang-barang yang bekas gue review itu gue lemparnya gue jual lagi ya, bukan gue pakai atau gue kasih teman gue. Mungkin sebagian ada yang gue pakai gitu, nah gue jual lagi. Tapi karena barangnya ini udah gue unboxing, jadi nggak mungkin gue jual dengan harga sama dengan harga baru. Jadi gue jual lagi di ada toko online store punya gue, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Bisa lu cek aja tuh, lu pantengin, kali aja ada barang-barang yang emang lagi lu butuhin, atau emang lu lagi pas banget nih, ini belum kejual gitu kan, lu sikat aja lah kalau emang lu butuh gitu kan. Gue jualnya pun dengan harga di bawah harga pasaran gitu. Yang jelas barangnya masih baru, belum pernah gue pakai, cuman gue pakai untuk gue review doang. Oke, mungkin segitu aja review gue kali ini, karena emang gak banyak juga dari cuman sekedar sleeping pad yang dibahas gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gue review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadakidik dan salam lestari.